Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, supaya kita diberi kemudahan dalam belajar. Doa mulai. Cukup? Bagaimana keadaan hari ini? Sehat? Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang tematik kita. Masih di tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup di sekitar kita. Kemarin Pak Guru bertanya, berapa lama kita harus menunggu supaya padi itu bisa kita panen dan akhirnya kita masak untuk dimakan? Betul sekali, 132 hari. Bagaimana kamu bisa mendapatkan informasi lebih jelas proses dari mulai menabur benih, menanam bibitnya di sawah, membajak sawahnya sampai dengan pemupuk dan memanen? Bagaimana caranya untuk mendapatkan informasinya? Betul sekali, kita harus bertanya kepada ahlinya. Siapa ahli yang biasa menanam padi di sawah? Jawaban tepat, petani. Kita harus banyak bertanya mengenai pertanian, mengenai padi kepada petani. Nah, kali ini kita akan membahas tentang wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih untuk menggali atau mendapatkan informasi. Tujuannya, wawancara adalah jelas untuk menggali informasi yang kita butuhkan. Ada beberapa orang dalam wawancara. Yang pertama adalah pewawancara, yaitu orang yang menanyakan informasi atau yang menggali informasi. Orang kedua adalah narasumber. Narasumber adalah orang yang mengetahui dengan jelas tentang informasi yang kita butuhkan, yaitu seseorang yang sesuai bidangnya. Kalau kita mencari informasi tentang sawah dan padi, berarti kita ke petani. Jika kita menggali informasi tentang sapi, tentang kambing, tentang bebek, berarti harus kita berkunjung ke peternak. Itu adalah wawancara. Nah, dalam wawancara, kalian harus menyusun terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang nanti ditanyakan kepada narasumber. Nah, petunjuk dalam menyusun pertanyaan dalam wawancara bisa kalian cermati di LKS-mu halaman 7. Yang pertama, pertanyaan disusun berdasarkan tujuan wawancara. Harus tepat, jangan kamu bertanya tentang padi atau tanaman padi, kamu menanyakan hal lain yang tidak sesuai. Yang kedua, usahakan satu pertanyaan, satu jawaban. Jadi tidak melebar kemana-mana. Yang ketiga, kalimat tanya disusun dengan singkat dan jelas. Ingat, pertanyaan harus singkat, jelas. Nanti narasumber biar bisa menjawab dengan tepat, singkat, dan jelas juga. Itu adalah petunjuk penyusunan pertanyaan. Kemudian, pertanyaan diurutkan dari awal sampai akhir dengan berurutan. Jangan melompat-lompat, sesuai dengan tema atau tujuan wawancaranya. Nah, selanjutnya kalian juga harus memperhatikan
bagaimana cara membuat pertanyaan yang baik. Kemarin di buku atau di tema yang terdahulu sudah kalian mempelajari tentang adik Simba. Nah, gunakan itu adik Simba dalam membuat pertanyaan dalam wawancara. Seperti apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa. Nanti disesuaikan. Juga nanti juga bisa kalian tambahkan dengan mungkin berapa lama, berapa kali, menanyakan jumlah atau apa. Itu akan lebih lengkap. Kemudian anak-anakku, jangan lupa pertanyaan yang baik harus diakhiri dengan tanda tanya. Tuh. Kemudian ada lagi ciri-ciri pertanyaan yang baik, yaitu antar pertanyaan harus saling berkesinambungan, saling berhubungan, jangan berbeda-beda, harus urut tadi seperti yang di tangan depan. Bahasa yang digunakan harus baik, benar, dan jelas. Kemudian pertanyaan harus dapat menggali lebih banyak informasi. Jangan lupa, pertanyaannya harus sesuai dengan topik atau tema wawancara. Jangan membuat pertanyaan yang hanya dijawab dengan kata iya atau tidak. Itu tidak menambah informasi yang kita butuhkan. Nah, itulah ciri-ciri pertanyaan yang baik dalam wawancara. Kalian bisa mempelajari lebih lanjut dan memberikan contoh wawancara yang baik. Kamu bisa membaca dulu di buku paket maupun di buku LKS. Tugasmu adalah membuat suatu wawancara mengenai pertanian atau peternakan. Pilih salah satu temanya, pertanian atau peternakan. Kamu boleh bertanya pada narasumber yang tepat di lingkungan sekitar rumahmu. Buatlah minimal 10 pertanyaan untuk menggali informasi mengenai pertanian jika kamu memilih pertanian, ataupun peternakan jika kamu memilih peternakan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Anak-anak, sebelum melakukan wawancara, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara. Yang pertama yaitu sebelum melakukan wawancara. Yang kedua, ketika melakukan wawancara. Dan yang ketiga, setelah melakukan wawancara. Yang pertama kita mulai. Sebelum wawancara, yang pertama yang harus diperhatikan yaitu membuat janji dengan narasumber. Kalian nanti bisa bertanya waktu yang tepat untuk wawancara, di mana tempatnya, dan kapan waktunya. Yang kedua, menyiapkan daftar pertanyaan wawancara sebelum wawancara. Ya, siapkan itu dulu, hal terpenting itu. Yang ketiga, berlatihlah dulu bertanya mengenai pertanyaanmu itu sebelum kamu bertanya kepada narasumber, dengan tujuan pada waktu wawancara nanti lebih lancar. Nah, hal kedua yang perlu diperhatikan yaitu ketika melakukan wawancara. Yang pertama, datanglah tepat waktu ke tempat narasumber. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, perkenalkan dirimu sebelum melakukan wawancara. Yang selanjutnya, mulailah wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang ringan dahulu. Selanjutnya, kamu menanyakan kepada narasumber
itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang jelas, singkat, dan tidak bertele-tele. Selanjutnya, simak informasi yang disampaikan narasumber. Jangan melakukan hal lain ketika narasumber sedang menjelaskan informasi. Hal-hal perlu yang dihindari dalam wawancara. Yang pertama, jangan menyela. Ketika narasumber sedang menyampaikan informasi, jangan menyela. Selain tidak sopan, itu juga memutus informasi. Jangan meminta narasumber untuk mengulang-ulang informasi yang sama. Karena kamu tidak memperhatikan, jadi kamu minta diulang, tidak boleh. Itu dihindari. Selanjutnya, mengajukan pertanyaan yang berputar-putar atau berbelit-belit, itu dihindari. Selanjutnya, jangan menanyakan pertanyaan yang menyinggung pribadi dari narasumber yang tidak sesuai dengan tema. Itu ketika wawancara. Setelah wawancara, ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ucapkan terima kasih setelah kamu mendapatkan informasi dari wawancara. Kemudian, berpamitan dengan sopan dan mengucapkan maaf jika ada salah ketika melakukan wawancara. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan wawancara, pada waktu wawancara maupun setelah wawancara. Itu dulu anak-anakku. Lanjut pada latihanmu. Itu dulu yang bisa guru sampaikan hari ini. Nanti kita lanjutkan untuk pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.